Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami bersyukur untuk saat yang indah ini Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan semuanya untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tema pendalaman Alkitab kita adalah manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3, Allah menjadikan segalanya sangat baik dan teramat baik. Begitu indah dan menakjubkan. Allah menempatkan manusia di dalam Taman Eden yang Tuhan Allah sudah buat. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Serta pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah menempatkan manusia di taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tetapi perintah Allah, semua pohon di taman itu boleh dimakan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah dimakan, karena pada hari dimakan, maka manusia itu akan mati. Tetapi adapun ular adalah binatang yang paling cerdik yang Allah ciptakan. Suatu hari, ular itu menipu Hawa untuk tidak taat kepada Allah. Boleh kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ular merupakan alatnya iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam tipu daya iblis. Kita juga dapat lihat bahwa ular itu adalah licik yang dipakai oleh iblis. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lalu manusia itu pun jatuh ke dalam dosa, dan otomatis manusia itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dalam pendalaman Alkitab kali ini. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah karena manusia mengeraskan hati akan perintah Allah, lebih mendengarkan perkataan yang tidak berasal dari Allah. Manusia itu mudah ditipu daya oleh iblis, dan manusia itu mengutamakan keinginan mata untuk memakan buah itu karena terlihat sangat menarik. Pertanyaan yang kedua, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Allah menghukum manusia. Apakah Allah merupakan Allah yang selalu menghukum kesalahan walaupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia pertama itu adalah hanya satu dosa? Jawabannya, Allah bukanlah Allah penghukum, tetapi Dia adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Setiap pelanggaran yang ada akan mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi. Walaupun itu hanya satu dosa, tetap akan mendapatkan hukuman. Hukuman bagi Adam yaitu dia akan bersusah payah untuk mengusahakan atau mengerjakan tanah yang dikerjakannya untuk menafkahi seluruh keluarganya. Dan hukuman bagi perempuan itu adalah akan bersusah payah dalam melahirkan setiap keturunannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah Allah tetap mengasihi manusia sekalipun manusia sudah tidak taat kepada Allah? Jawabannya, ya. Tentu Allah tetap mengasihi manusia. Kasih yang dari Allah bagi manusia itu sangat besar dan tidak ada batasannya. Tetapi Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh orang-orang berdosa. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat kita begitu yakin kalau Allah tetap mengasihi manusia sekalipun sudah berdosa? Jawabannya adalah ketika manusia berdosa, Allah tidak menghukum dan mengusir begitu saja, tetapi Allah membuat pakaian dari kulit binatang, lalu manusia itu akan dipakaikan kulit binatang itu. Allah juga menjanjikan bahwa akan ada pakaian yang baru yang berasal daripada Allah yang diberikan kepada manusia.
Allah menjanjikan kepada manusia akan ada seorang penyelamat dari keturunan perempuan. Keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Ia yang akan memberikan pakaian yang baru bagi manusia yang berdosa. Tidak lagi memakai pakaian dari kulit binatang, tetapi memakai pakaian yang sudah Allah persiapkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus dosa-dosa kita akan diampuni. Di dalam Yesus Kristus juga kita akan kembali suci dan kudus, sehingga kita berkenan kepada Allah dan layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan yang kelima, bagaimana Yesus datang ke dunia? Jawabannya, Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia adalah Allah dan sekaligus manusia yang sejati. Dia adalah keturunan perempuan, artinya Yesus lahir bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan secara biologi. Yesus Kristus adalah pribadi firman Allah yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam kandungan yang bernama Maria. Yesus dikatakan manusia sejati karena Yesus tidak pernah melakukan dosa. Sekalipun ada banyak godaan yang ingin membuatnya jatuh ke dalam dosa, tetapi Yesus tidak pernah jatuh ke dalam godaan itu. Pertanyaan yang keenam, apa upah kalau kita tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah Allah sediakan bagi manusia? Jawabannya, maka kita akan selalu berada di dalam dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa upah dosa adalah maut. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar dari dosa. Sebab Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang sama dengan kita, dan Yesus Kristus adalah manusia yang sejati yang tidak pernah berdosa. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana orang-orang berdosa itu di hadapan Allah? Atau bagaimana Yesus Kristus memandang orang-orang berdosa itu? Kita boleh lihat di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan ke desa. Ia mengajar ke dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi, Allah memandang orang-orang berdosa itu adalah sangat merasa iba dan penuh belas kasih. Pertanyaan yang kedelapan, Adam yang merupakan manusia pertama, bagaimana ia di hadapan Allah? Jawabannya, Adam gagal menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Dan karena pelanggaran Adam, seluruh manusia yang ada akan berdosa dan akan mengalami akibat dosa. Tetapi melalui anak yang diutus oleh Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, semua dosa manusia akan diampuni. Barang siapa yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Hanya karena Adam manusia merasakan akibat dosa, dan hanya karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, manusia lepas dari akibat dosa. Yang menjadi penutupnya, yang pertama, manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada perintah Allah yang lebih mengutamakan keinginan untuk menikmati buah yang menarik hati. Yang kedua, akibat dosa adalah maut. Sekalipun itu hanya satu pelanggaran, tetapi Allah yang benar yang menciptakan kita adalah Allah yang adil, yang tidak membiarkan dosa menaungi hidup manusia. Yang ketiga, Yesus Kristus menyelamatkan manusia oleh karena kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi manusia. Apapun yang di bumi ini tidak dapat memisahkan kasih Allah dari bumi dan dari manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Untuk pendalaman Alkitab ini, biarlah kami boleh memahami bahwa kasih Tuhan itu sangat ajaib dan besar bagi kami. Karena itu, Yesus mau mati bagi kami dan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Sekarang kami merdeka karena Yesus sudah menyelamatkan kami daripada segala dosa. Terima kasih Tuhan dalam